Pernah nggak sih kamu dekat sama seseorang, tapi nggak pernah kepikiran kalau dia sebenarnya punya perasaan lebih ke kamu? Kalian ngobrol lancar, bercanda seru, bahkan kadang saling perhatian, tapi di pikiranmu semua itu cuma pertemanan biasa. Padahal, nggak semua orang berani mengungkapkan perasaan secara langsung. Ada yang memilih menyimpannya rapat-rapat, sambil berharap kamu peka sama tanda-tanda kecil yang dia tunjukkan. Masalahnya, banyak orang justru kelewat cuek atau malah nggak sadar sama sinyal yang dikasih. Sampai akhirnya, mereka nyesel karena kehilangan orang yang diam-diam sayang sama mereka. Makanya, kali ini kita bakal bahas 10 tanda halus seseorang menyimpan perasaan, tapi cuma kamu yang nggak sadar. Dan percaya deh, setelah tahu ini, kamu bakal melihat interaksi kalian dengan cara yang berbeda. Tanda pertama, dia selalu ingat hal-hal kecil tentang kamu. Bukan cuma ulang tahun atau nama lengkap kamu, tapi juga hal-hal remeh yang mungkin kamu sendiri lupa pernah ngomongin. Misalnya, kamu pernah nyebut kalau kamu nggak suka kopi pahit, terus tiba-tiba suatu hari dia bawain kamu kopi susu favorit kamu. Atau kamu pernah bilang lagi stres karena kerjaan, dan dia tiba-tiba kirim meme lucu atau ngajak kamu ngobrol biar pikiran kamu lega. Kenapa ini penting? Karena orang biasanya cuma mengingat detail kecil tentang orang yang spesial buat mereka. Kalau dia sampai memperhatikan hal-hal remeh yang nggak ada gunanya buat orang lain, itu tandanya kamu punya tempat khusus di hatinya. Tanda kedua, dia selalu punya alasan buat ngobrol sama kamu, walau topiknya kadang nggak penting sama sekali. Dia bisa aja cuma nanya, udah makan belum? Atau lagi ngapain? Padahal jawabannya sederhana dan nggak terlalu berpengaruh. Tapi buat dia, itu cara untuk tetap nyambung sama kamu. Setiap percakapan sekecil apapun adalah kesempatan buat dia ada di hidup kamu, walau cuma sebentar. Kadang dia bahkan bikin topik yang nggak terlalu penting, asal ada interaksi. Dan kalau kamu sadari, dia hampir nggak pernah biarin obrolan kalian mati gitu aja tanpa dia berusaha lanjutkan. Tanda ketiga, dia sering ada untuk kamu di saat orang lain nggak ada. Bukan cuma waktu senang atau saat semua baik-baik saja, tapi justru ketika kamu lagi jatuh, sedih, atau butuh seseorang buat dengerin cerita. Dia bisa saja punya kesibukan sendiri, tapi tetap meluangkan waktu demi memastikan kamu nggak sendirian. Kadang dia nggak banyak bicara, tapi kehadirannya aja udah bikin kamu merasa lebih tenang. Ini tanda yang jarang banget orang lakukan kalau nggak punya rasa khusus. Karena kenyataannya, nggak semua orang mau repot-repot hadir saat kita lagi di titik terendah, kecuali dia memang peduli dan sayang sama kita. Dia mungkin nggak bilang, aku ada di sini karena aku sayang kamu, tapi lewat sikapnya yang nggak pernah pergi di saat kamu rapuh, itu udah cukup untuk nunjukin betapa berharganya kamu di matanya. Kadang kita baru sadar arti orang seperti ini setelah dia benar-benar pergi. Tanda keempat, bahasa tubuhnya berbeda kalau sama kamu. Kamu mungkin nggak sadar, tapi secara alami, orang yang punya rasa akan menunjukkan reaksi fisik yang nggak bisa dia kontrol. Misalnya, dia sering menatap kamu lebih lama dari biasanya, lalu buru-buru mengalihkan pandangan kalau kamu balas menatap, atau dia condong ke arah kamu saat ngobrol, meskipun jarak sebenarnya masih cukup. Bisa juga dia sering tersenyum lebar tiap kali kamu datang, atau secara refleks merapikan rambut dan pakaiannya ketika kamu ada di dekatnya. Itu semua adalah tanda bawah sadar bahwa dia ingin terlihat baik di depan kamu. Hal-hal seperti ini kelihatannya kecil, tapi kalau kamu peka, kamu bakal sadar bedanya sikap dia ke kamu dibanding ke orang lain. Dan biasanya, bahasa tubuh nggak bisa bohong itu adalah bahasa jujur dari hati yang nggak terucap lewat kata-kata. Tanda kelima, dia sering mencari alasan untuk berada di dekat kamu. Kadang alasannya sederhana, bahkan terdengar nggak penting, tapi tujuannya jelas. Dia ingin merasakan kebersamaan sama kamu. Misalnya kalau di kantor atau kampus, dia tiba-tiba muncul di tempat kamu nongkrong padahal sebelumnya nggak pernah ke sana. Atau dia pura-pura butuh bantuan kamu untuk hal-hal kecil yang sebenarnya bisa dia lakukan sendiri. Buat orang lain, itu mungkin kebetulan. Tapi kalau frekuensinya terlalu sering, besar kemungkinan itu adalah usahanya untuk ada di sekitar kamu tanpa terkesan terlalu niat. Kadang dia juga sengaja mencari momen bareng, entah ngajak kamu ikut acara, makan bareng, atau sekadar jalan sebentar. Dia tahu semakin sering dia ada di sekitar kamu, semakin besar peluang kamu nyaman sama dia. Tanda keenam, dia memperlakukan kamu dengan cara yang berbeda dibanding orang lain. Ini yang kadang bikin banyak orang bingung, karena dia terlihat baik ke semua orang, tapi sebenarnya ada pembedaan khusus untuk kamu. Misalnya, kalau ada yang minta tolong, dia membantu sewajarnya. Tapi kalau kamu yang minta tolong, dia akan melakukannya dengan totalitas dan perhatian ekstra. Atau dia akan memprioritaskan pesan dari kamu dibanding pesan dari orang lain. Bisa juga dia lebih sabar menghadapi sifat-sifat kamu yang mungkin bikin orang lain sebel. Dia menerima kekurangan kamu tanpa banyak komentar,
bahkan terkadang membelanya di depan orang lain. Kalau kamu jeli, kamu akan sadar bahwa dia berusaha membuat kamu merasa spesial, walau dia nggak pernah mengatakannya secara langsung. Perlakuan istimewa seperti ini jarang diberikan pada orang yang tidak punya tempat khusus di hati. Tanda ketujuh, dia selalu ingin tahu kabar kamu, bahkan untuk hal-hal kecil yang menurut kamu nggak penting. Bukan cuma saat ada momen besar dalam hidup kamu, tapi juga di hari-hari biasa. Dia bisa saja tiba-tiba mengirim pesan, lagi ngapain? Atau hari ini gimana? Tanpa alasan jelas. Kadang dia juga menanyakan bagaimana tidur kamu semalam, apakah kamu sudah makan, atau sekadar mengomentari aktivitas kamu di media sosial. Buat sebagian orang, itu mungkin terlihat seperti basa-basi. Tapi kalau dia melakukannya terus-menerus, artinya dia benar-benar ingin terhubung dengan kamu dan tahu apa yang sedang kamu rasakan. Dia ingin memastikan kamu baik-baik saja, meskipun dia nggak bisa selalu ada di samping kamu. Perhatian yang konsisten seperti ini biasanya muncul dari rasa sayang yang tulus, bukan sekadar rasa peduli biasa. Tanda ke-8, dia mudah cemburu meskipun nggak pernah bilang secara langsung. Rasa cemburu ini biasanya nggak meledak-ledak, tapi terlihat dari perubahan sikapnya. Misalnya dia tiba-tiba jadi lebih pendiam saat kamu cerita tentang orang lain yang dekat dengan kamu, atau dia mengalihkan pembicaraan setiap kali kamu menyebut nama seseorang yang berpotensi jadi saingannya. Kadang, dia juga memberikan komentar yang terdengar bercanda, tapi sebenarnya mengandung rasa tidak suka. Seperti, oh, sering banget ya jalan sama dia, sambil senyum tipis tapi matanya nggak benar-benar ikut tersenyum. Orang yang nggak punya perasaan biasanya nggak akan peduli dengan siapa kamu dekat. Tapi kalau dia menunjukkan reaksi walaupun berusaha menutupinya, itu tanda bahwa kamu punya arti penting di hatinya. Tanda ke-9, dia sering memberikan dukungan atau motivasi tanpa kamu minta. Dia tahu kapan kamu lagi semangat dan kapan kamu mulai kehilangan energi, dan di momen itu dia hadir untuk menguatkan. Misalnya, ketika kamu ragu untuk mencoba sesuatu, dia akan bilang, kamu bisa kok, atau aku percaya sama kamu. Dia ingin melihat kamu berkembang, berhasil, dan bahagia, bahkan kalau itu artinya, dia hanya berdiri di belakang layar, tanpa diakui. Orang yang benar-benar menyimpan perasaan biasanya ingin kamu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dia nggak cuma hadir saat senang, tapi juga mendorong kamu melewati masa-masa sulit tanpa pamrih. Tanda ke-10, dia tetap bertahan di dekat kamu, meskipun nggak ada kepastian. Dia nggak menuntut kamu membalas perasaannya, tapi dia tetap hadir dan menjaga hubungan kalian. Kadang dia tahu peluangnya tipis, tapi itu nggak membuatnya mundur. Karena buat dia, bisa berada di hidup kamu aja sudah cukup berharga. Kesabaran seperti ini jarang dimiliki orang yang hanya menganggap kamu teman biasa. Kalau ada seseorang yang tetap bertahan tanpa pamrih, itu tanda rasa sayangnya memang tulus. Jadi, kalau selama ini kamu merasa ada orang yang sering menunjukkan tanda-tanda ini, coba pikirkan lagi. Mungkin dia bukan sekadar teman. Mungkin dia adalah seseorang yang diam-diam sudah menaruh hati pada kamu sejak lama. Dan jangan sampai kamu baru menyadari itu ketika dia sudah pergi. Karena rasa yang tulus jarang datang 2 kali dalam hidup.